Anda kembali di iNews Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, viral seorang pria di Sleman, Yogyakarta jadi tersangka dan tahanan kota usai melindungi istrinya dari pelaku jambret. Kedua pelaku jambret tewas kecelakaan saat dikejar oleh suami korban. Suami saya benar-benar nabrak, suami saya mepet. Kasus seorang pria di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret viral di media sosial. Pria tersebut kini dijadikan tahanan kota dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Stianto Erning Wibowo menyatakan penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan gelar perkara, hasil olah TKP, pemeriksaan saksi, dan keterangan saksi ahli serta bukti rekaman CCTV. Pihak kepolisian menyampaikan ada dua perkara yang ditangani penyidik, yakni kasus tindak pidana penjambretan dan kasus kecelakaan lalu lintas. Untuk kasus penjambretan, perkaranya gugur demi hukum karena para pelakunya meninggal. Sedangkan untuk kasus kecelakaan lalu lintas masih terus berlanjut. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum. Sebelumnya, dua jambret mengambil tas milik seorang wanita, warga Kalasan Sleman saat korban mengendarai motor pada 26 April 2025. Suami korban yang kebetulan mengendarai mobil di belakangnya memepet motor pelaku hingga keduanya terpental dan tewas di lokasi kejadian. Beberapa bulan kemudian, Satlantas Polresta Sleman menetapkan suami korban sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memandang perkara kasus penetapan tersangka terhadap Hogy Minaya perlu dilihat secara adil dan tidak semata-mata membaca pasal, tetapi juga mempertimbangkan hati nurani dan konteks peristiwa. Kami mempertanyakan, ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogy, ya. Karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogy, tetapi justru dua orang penjambret tersebut, dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogy ini tidak menabrak, tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogy bisa mendapatkan keadilan, dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut, ya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan, ya. Jadi nanti tanggal 28 Januari, hari Rabu, kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, ya, dan Pak Hogy beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogy mendapatkan keadilan, dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Lantas pemirsa, apakah status tersangka yang diberikan kepada Hogy Minaya ini sudah sesuai? Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah tersambung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Fikar.
Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di iNews Malam. Ya, kabar baik Mbak Aya, selamat malam juga. Baik, Pak Fikar, kalau Anda melihat kasus ini seperti apa? Terutama dengan pasal yang sudah ditetapkan. Terlebih lagi ada statement yang disampaikan oleh pihak kepolisian di awal sudah meminta pihak yang terkait untuk memanggil kuasa hukumnya, tidak ada respon, kemudian lalu ditetapkan melalui jalur hukum. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira mesti dilihat kejadiannya. Ya, kalau tadi mendengar beritanya kan sebenarnya itu kecelakaan mandiri sebenarnya, ya menabrak sendiri kan sebenarnya, ya kan, meskipun konteksnya sedang dikejar gitu. Wajar kan kalau orang menjamret atau mengambil barang orang lain kemudian dikejar gitu oleh korbannya gitu. Dan bahwa dia kemudian nabrak dan meninggal dunia, saya kira nggak bisa dikaitkan dengan orang yang mengejar, yaitu kesalahan dia sendiri gitu, ya, kesalahan dia sendiri. Satu, kenapa dia melakukan penjambretan, yang kedua ketika membawa motornya dia tidak hati-hati kan gitu. Jadi kalaupun dia kemudian menabrak gitu ya dan meninggal dunia, itu karena ketidakhati-hatiannya gitu. Kalau dia memang punya kesadaran, kan mestinya dilempar aja itu barang itu, kemudian dia nggak usah lari cepat gitu ya, dia biasa saja umpamanya, karena umpamanya barangnya pasti kan yang mengejar itu suaminya karena mau mengejar barang yang didapatkannya kan begitu. Nah itu yang terjadi seperti itu gitu. Nah karena itu menurut saya kurang bijaksana lah kalau kemudian polisi menetapkan suami korban itu, korban penjambretan ya, suami sebagai tersangka gitu. Baik, berarti apalagi tindakan Pak Hogi ini tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana, Pak? Iya. Apa coba tindak pidananya? Dia bukan mau sengaja atau juga tidak nabrak kan? Baik. Iya kan? Dia cuma membela diri sebenarnya. Baik. Ketika dia dilakukan dijamret, kemudian dia mau membela diri, mengejar penjamretnya, mengambil objek jambretannya, kan begitu sebenarnya yang terjadi. Nah, karena itu menurut saya salah kaprah tuh polisi. Baik, berarti terkait dengan pasal yang ditetapkan kepada Pak Hogi ini menurut Anda seperti apa? Ini kan pasalnya adalah pasal kelalaian berlalu lintas begitu ya? Iya. Pasal kelalaian, karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Itu yang pasti yang akan diterapkan itu. Tetapi yang lalainya siapa gitu? Yang lalainya kan yang matinya itu, yang nabraknya itu sebenarnya yang lalai gitu. Bukan yang mengejar gitu. Yang mengejar ya wajar saja karena barangnya diambil, ya direbut, ya dia kejar gitu. Ya, kemudian dia nabrak, mati. Jadi matinya bukan karena dikejar sebenarnya. Matinya itu karena nabraknya. Gitu. Karena ditambah dengan pasti pelaku jambret yang sudah meninggal dunia ini ada rasa ketakutan begitu ya? Iya, ya wajar lah kan kalau dikejar takut kan gitu, karena dia ngambil barang orang lain kan, wajar aja dia takut lari. Nah tapi sebab kematiannya bukan karena dikejar, tapi karena nabraknya dia gitu. Bahwa nabraknya itu karena dia takut dikejar, iya betul. Nah tapi kalau dia tidak mencuri atau tidak merampok atau tidak merebut barang orang, dia kan jalan biasa sebenarnya. Nah karena dia merebut barang orang, dia jalan cepat dan tidak hati-hati gitu. Ya, nah kemudian dia nabrak. Nah itu artinya karena kelalaian dia, kelalaiannya sendiri. Baik. Nggak bisa itu kelalaian itu ditimpakan kepada korban yang mengejar. Begitu, Mbak. Pak Fikar, terkait dengan langkah hukum selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Pak Hogi dan istri ini, apakah bisa mengajukan restoratif justice? Ya, bisa. Kalau konteksnya, menurut saya gini, dia ditetapkan sebagai tersangka saja sudah salah kaprah, gitu. Ya, artinya. Jadi lebih baik SP3 begitu ya, Pak Fikar? Kenapa? Jadi lebih baik SP3 begitu ya maksud Anda? Mestinya harusnya begitu. Baik. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Pak Hogi. Bahkan Pak Hogi itu, kalaupun dia mengejar, sama dengan dia mengambil alih fungsi keamanan sebenarnya. Mengejar penjahat, kan begitu. Baik. Dia mengambil alih fungsi keamanan.
Baik, kalau berarti dalam kita konteks harus dia tunggu. membela diri. Iya. Membela diri sebenarnya. Kan Baik. itu sebenarnya. Baik, Pak Fikar, Karena berarti itu kita harus menunggu begitu ya? wajar dia ditetapkan sebagai tersangka. Baik, berarti selanjutnya kita harus tunggu keterangan dari pihak kepolisian di DPR Komisi 3 begitu ya untuk menerangkan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Terima kasih Pak Fikar atas informasi Anda sudah berdiskusi di iNews Malam. Selamat beraktivitas kembali.